Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang sedikit tentang apa itu pemphigoid gestationis. Kebetulan ada seorang teman yang menanyakannya kemarin, nah kita bahas hari ini ya. Saya rasa memang kejadiannya sangat jarang, tapi beberapa orang mengalaminya dan cukup membingungkan. Karena biasanya kalau dokter yang nggak ngerti, dibilangnya nggak ada obatnya, ini tunggu sampai melahirkan baru hilang. Ya memang dia akan hilang sendiri nanti sekitar ya mungkin 6 minggu setelah melahirkan kira-kiranya ya. Tapi sementara menunggu itu tentunya sangat menyusahkan buat penderitanya, karena biasanya gatel sekali, bikin nggak bisa tidur ya, pakai obat apa-apa aja juga tidak hilang rasa gatalnya ya. Sekarang kita lihat gambarnya ya, ke sini. Nah seperti ini nih gambarnya nih. Jadi pada ibu-ibu hamil ya, ini masalah pada kehamilan sebetulnya. Jadi perutnya merah, gatal, mulai dari pusar terus ya sampai membentuk skin rash yang seperti ini, kemerahan ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi merahnya ya ke sini, dan kadang-kadang kalau sudah parah dia membentuk seperti peninggian ya di sekitarnya, dan berisi vesikel-vesikel yang berisi cairan seperti ini. Jadi seperti kayak cacar gitu ya, seperti herpes ya, tapi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan virus herpes. Nah ini gambar lainnya kita lihat. Nah seperti ini ya, bisa sampai ke kaki, kadang-kadang paha ya, dan ini gatalnya luar biasa ya. Ini kemudian di sini, nah bisa sampai ke paha seperti ini ya. Nah, pada kondisi yang sangat parah membentuk pustul. Pustul itu jadi gelembung yang tadinya isi cairan seperti di sini. Nah, ini gelembung yang isinya cairan seperti ini terinfeksi, mungkin karena digaruk ya, ada kuman di kuku, digaruk, kumannya masuk ke sini dan kemudian membentuk pustul. Pustul itu jadi gelembungnya berubah menjadi nanah. Yang tadinya cairan berubah jadi nanah. Nah, kalau sudah seperti itu tentunya perlu antibiotik untuk mencegah infeksinya. Biasanya kejadian pemphigoid gestationis ini terjadi pada kehamilan yang sudah cukup lanjut ya. Biasanya di trimester ketiga dalam kehamilan baru dia terjadi. Ya jarang terjadi di usia trimester pertama atau bahkan trimester kedua. Jadi dikatakan kalau terjadinya lebih dini ya pada usia trimester pertama atau kedua kehamilan, biasanya prognosisnya lebih buruk ya. Resiko-resikonya antara lain menyebabkan IUGR atau pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi bayinya kecil, mungil ya, pertumbuhannya terhambat. Atau prematur ya, atau ketuban pecah dini. Itu juga bisa terjadi pada kasus-kasus pemphigoid gestationis yang sangat parah. Nah, biasanya dikatakan ini adalah salah satu bentuk autoimmune disease ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya terus terang kalau dibaca di textbook pun mereka belum tahu jelas secara pasti penyebabnya apa ya. Seperti yang kita ketahui, bayi itu mengandung kromosom dari pihak ibu maupun pihak ayah. Nah, jadi menurut teorinya kromosom dari pihak ayah ini menimbulkan, jadi ada mengandung antigen dari pihak paternal ya atau pihak ayah ya, yang dikenali sebagai benda asing oleh darah ibu, sehingga terbentuk antibodi terhadap sisi paternal dari si bayi, itu yang menyebabkan kondisi ini. Jadi terbentuk antibodi yang melawan sel-sel di dermis ya, sehingga menimbulkan reaksi inflamasi di situ, karena reaksinya adalah autoimun, membentuk reaksi inflamasi di kulit yang menimbulkan rasa gatal ya. Nah pengobatannya ya biasanya setelah melahirkan memang dia hilang, tapi untuk sementara kalau gatalnya tidak terlalu parah, kita bisa memberikan obat gatal yang tentunya aman bagi kehamilan ya. Bisa dioles salep, bisa berupa obat-obat kortikosteroid ya. Nah obatnya akan disesuaikan dengan gejalanya ya. Jadi dokter harus memeriksa gejalanya itu sudah seberapa parah yang dialami oleh pasiennya. Biasanya tentunya kalau dalam kehamilan kita nggak mau terlalu banyak obat ya, karena bisa berdampak juga ke kehamilannya atau ke janinnya sendiri. Jadi biasanya dokter akan memberikan obat yang levelnya lebih paling rendah lah, paling aman ya. Tapi kalau di level itu penderitanya masih merasa tersiksa, masih gatal juga, nggak bisa tidur, ya kita harus naik level dengan obat yang lebih tinggi ya, seperti kortikosteroid injeksi ya, bahkan ada IVIG ya. Jadi drip infus imunoglobulin secara intravena untuk mengikat si auto antibody ini. Nah,
Sekian, terima kasih, semoga menjadi manfaat.